Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Qaf, ya, surat yang ke-50. Ya, surat yang ke-50 kita mulai ayat 17. Ada panjang suratnya, kita mulai dari ayat 17, nanti kita akan bahas sampai akhir ayat yang ke-45 itu terakhirnya. Jadi surat Qaf ini, ya, surat yang ke-50 ayat 17 ini mulainya. Itu bicara tentang perjalanan yang akan dilalui manusia, mulai dari proses sakaratnya sampai nanti dia finish, apakah di surga atau di neraka. Perjalanannya begitu tuh, ya. Nanti semua kita akan mengarungi perjalanan-perjalanan itu. Dan surat Qaf ini merinci tentang perjalanan itu, ya. Bagaimana kita akan melewati tahap demi tahap dari perjalanan panjang kita menuju Allah, ya. Yang nanti ada yang celaka, ada yang bahagia. Tentu kita ingin semua bahagia, gitu ya. Dan ini Al-Quran diturunkan sebagai guide kita, sebagai penuntun kita supaya kita bahagia. Tentu ada peringatan-peringatan, kalau ingin bahagia ini jalannya, kalau celaka ini jalannya. Nah, tentu pilihan pada kita, karena kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua orang, semua jiwa Allah berikan ilham tentang baik dan buruk. Semua Bapak Ibu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Bapak Ibu nanti akan dihisab tentang pilihan itu. Kenapa pilih ini? Kenapa tidak yang itu? Semua kita ya punya kesempatan yang sama untuk hadir di majelis seperti ini. Tapi kenapa sebagian hadir, sebagian tidak? Dia yang milih. Ibu datang ini kan dia sudah milih datang ke sini, maka sampai ke sini. Makanya kata Allah, Allah hanya kasih ilham tentang ada yang fujur, ada yang takwa. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang berusaha selalu mensucikan dirinya lewat amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan. Karena setiap amal saleh dan kebaikan itu adalah penghapus ya kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita. Makanya Ibu kalau habis ibadah itu jiwanya jadi tenang, ya. Ya, karena bersih. Makanya habis Ramadan Ibu malam takbir itu tenang jiwanya, ya. Nah, karena dibersihkan dosa-dosanya dan dosa tidak ada lagi. Ya, itu amal saleh itu sifatnya Bapak Ibu. Ya, amal saleh itu zakah, akan mentazkiyah diri kita sehingga kita menjadi ya tenang. Karena prinsipnya orang kalau tidak berdosa dia tenang. Orang yang banyak dosa itu gelisah. Makanya Ibu dengan ceramah itu takalo, kalau tanam kali. Karena berdosa itu. Ya karena Ibu kalau duduk di pengajian kan diampuni dosanya, ya makanya tenang rasanya. Ya, padahal tadi di rumah payah lalu, ya, tapi asal dengan ceramah kita kalau gitu, lalu jiwanya sudah bersih, tidak ada lagi kotoran di jiwa itu. Tanda jiwa orang bersih itu tidak ada lagi kegelisahan itu. Ya. Ibu kalau punya masalah dengan manusia, tidak usah dengan Allah, dengan manusia aja punya masalah, Ibu gelisah nanti. Ya, tapi kalau sudah Allah, sudah minta maaf, Ibu ada bersih, tenang nanti. Makanya Ibu kalau bercakap apa itu bolak-balik. Kalau minta maaf apa atau dimaafkan apa, baru berkamu Ibu lagi. Memang begitulah sifat dosa itu, ya. Itu makanya kata Allah aflaha man zakkaha. Ya itu kan Ibu kalau bercakap jawab dia melalui atau enggak, lalu saya
Oh dah Ustaz, dah lima karun ada Ustaz, dia lah pada ibu. Dia hari cakap itu. Dia kalau dia hari cakap dia lah pada dia pun dah salah. Tak sensitif lah. Nah itu perlu kita tazkiyah ibu ya, mensucikan dan setiap amal-amal saleh itu mensucikan jiwa. Tapi celakalah kata Allah, wa kana khaba man dassaha. Dia dah jelas salah, tak mau bertobat, tambah dosa, akhirnya hatinya dimatikan Allah dan celaka dia. Jadi pilihan itu ibu mau mensucikan jiwa, mau mengotori jiwa itu pilihan. Karena kita diberi ilham antara fujur dan takwa. Nah tempat cuma dua nanti dia akhirat, kalau tak surga ya neraka. Ya kalau tak celaka ya bahagia dia. Nah tentu kita tak ingin memilih ya jalan yang celaka itu. Makanya Al-Quran datang menuntun kita supaya kita hidupnya tak celaka kelak di akhirat. Kalau di dunia itu celaka, misalnya ibu susah, payah, mati ibu. Susah payah itu mati. Ibu merasai dunia kau mati. Setelah mati habislah perasaan dunia itu. Tapi kalau perasaan akhirat itu tidak ada matinya. Tidak ada matinya itu. La yamutu fiha wa la yahya. Itu tidak ada mati lagi di sana. Makanya namanya ya yaumul khulud, hari keabadian. Nah makanya Bapak Ibu kalaupun patuh ibu bapak susah ya susah dunia sebentar saja. Tapi kalau ibu membangkang senang di dunia, akhirat susahnya tidak ada ujungnya tuh. Nah penting kita mendalami ayat-ayat yang terkait dengan peringatan akhirat. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu manusia paling warak, paling saleh, paling baik di zamannya. Tapi setiap hendak tidur dia minta dibacakan ayat-ayat tentang neraka selalu, sehingga setiap dia bacakan ayat neraka hilang kantuknya, akhirnya sujud lagi, salat lagi. Dan tidak jarang Umar bin Abdul Aziz tidurnya di atas sajadah saja, dan sempat dia membaringkan badannya di atas kasur. Kenapa? Ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka itu rasanya kok tak kuat, sepertinya neraka hanya diciptakan untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, makanya ini penting nih ibu yang lah 62 kok cocok kecuali lain beribu kok ya kan sebayo ibu ya kan aduh rasa takut dari itu betul aku dah pernah kenal ibu loh itu mengingatkan begitu ya kan, apalagi kalau sudah ya acuk sakit-sakit. Kalau ibu lah tiup sopok ke kawan, ibu jadwal kontrol lain aku dah terlalu. Kalau pertanyaan itu ya ibu jadwal kontrol lain aku dah kalau dah jadwal pertanyaannya ya kan itu pertanyaan kalau sopok ke kawan tu oh boleh bisu ya ada sekian. Kalau itu ibu tu tak biarkan itu makanya ya ibu itu ada supaya ibu libih badannya. Nah baik ya. Jadi pembicaraan tentang akhirat ibu, tentang kehidupan akhirat itu dimulai dengan kalimat dari 17 ya. Ya talakal mutalakian anil yamin wa anis shimal qa'id. Kalau itu ya. Jadi ketika bicara tentang akhirat itu ibu, Allah memulai dengan kalimat ya peringatan tentang ada dua malaikat yang ditanam Allah selalu bersama kita di kanan dan di kiri, gitu ya. Itu maksudnya ingat. Jadi waspada nih kalau ingat. Ya talaka, ketika Allah mendatangkan, talaka itu artinya berhadap-hadapan. Talaka kayak kita ini talaka, makanya ya talaki ya. Ibu kalau berguru mesti talaki. Talaki itu ibu lihat baca guru tuh, ibu satu tempat dengan dia. Ibu bisa saja baca-baca buku saya, baca-baca tulisan saya, tapi tidak pernah ketemu saya, berarti bukan murid saya. Yang murid saya tuh lihat baca saya, makanya sahabat. Siapa tuh sahabat? Yang melihat Nabi langsung. Kalaupun dia hidup di masa Nabi, tidak melihat Nabi, tidak sahabat. Karena belajar berhadapan begini itu beda ibu dengan ibu baca-baca karya orang, ya beda. Karena kalau ini interaksi itu talaki. Jadi malaikat ibu seperti kita nih, dia lihat ibu tuh, lihat semua, detail ibu dilihatnya itu. Itu namanya talaka ya.
Makanya malaikat itu disebut mutalaki. Orang yang kemana saja ibu menghadap, dia ada di wajah ibu tuh. Ibu mau kemana? Di depan wajah ibu ada dia. Itu namanya mutalakiyan. Jadi malaikat yang ini, makanya mutalakiyan ini dua nih Bu ya. Mutalakiyan ini dua, musanna namanya. Bahwa malaikat itu tidak satu ibu, dua. Pokok satu lengah itu. Ya kan? Biasanya yang cie itu ibu basin misalnya kan. Ibu saya tak boleh basin, kan lupa yang catat tadi kan, ada basin tadi. Maka yang cie tak lupa aja lah. Itu rahasia, walaupun malaikat itu ada pada basin ibu ya. Ibu banyak basin malaikat. Cuma kenapa dua? Karena ini pengawasan ekstra namanya. Kalau satu bisa jadi kalau dalam kehidupan kita yang satu pengawas kan bisa jadi latihnya bagai, kantuknya bagai tadi ya. Tapi kalau dua pengawas, laki yang cik bisa minta tolong cik baik cik dan tolong awas ya. Pemulakan sebentar itu sama itu dan logikanya. Itu rahasianya kenapa mutalakiyan. Malaikat itu tidak pernah tidur ibu, tidak pernah ngantuk dia itu. Ya, di sini lapang nih ibu, sini juga. Atau masuk dari sebelah sini ibu. Nah, silakan. Ya, dia makin nakik ke Ustaz, makin kadang malu. Makin nakik ke Ustaz, makin kadang malu. Maka sahabat itu dulu ibu, karena Nabi mengadakan kajian taklim, itu sahabat itu pas sasak-sasak kamu mulut Nabi dan sehingga Nabi itu sasak melakukan oksigen. Maka turunlah surah Al-Mujadilah itu ya, tafassahu fil majalis, agak berlapang-lapang sedikit dan disasak Nabi itu. Dulu kan begini mik tak ada itu ya. Maka kalau beko los dari kelima sahabat kecil kali salah sampai ini. Kalau ini ada mik, usah laki-laki pada kemudian Ustaz tu. Dulu kan ada mik, ada ke kemudian Ustaz terus. Nah jadi begitu. Ini rahasianya ya kenapa mutalakiyan. Kan Allah bisa saja utus satu kan. Ya, ingatlah ketika ada malaikat satu yang mengawasimu, tapi tidak dua malaikat yang mengawasi. Ini maknanya bukan dua, maksudnya pengawasan ekstra. Andai nih lengah yang satu tidak kelengah. Andai yang satu ngantuk, yang satu tidak. Makanya dua tuh, ya. Jadi bukan berarti malaikat dua, maksudnya itu ekstra pengawasan Allah untuk kita. Allah sebenarnya sudah tahu perbuatan itu, Allah tahu. Tidak dapat lengah itu, ya. Muhib, Allah itu punya sifat al-muhib ya. Al-muhib itu artinya yang mengawasi, tapi Allah tanam lagi pengawas ya, tambahan namanya mutalakiyan ya, dua malaikat ya mengawasi qaid ibu. Qaid, apa itu qaid? Duduk. Kenapa bahasanya duduk? Malaikat yang mengawasi itu duduk. Pak udah tagak malaikat ibu atau bergolek? Kan bisa jadi itu dua malaikat yang bergolek-golek. Iya, dua malaikat yang berdiri bisa kan? Kenapa duduk? Bukan malaikat duduk, enggak. Berdiri itu orang bisa capek. Kalau tagak paling bisa ada gitu. Lalu tagak itu. Laki tagak ibu ini duduk tanah dulu aku tagak. Anak itu yang taruh kata ibu. Buat tagak mereka. Berdiri itu capek itu, lemah itu, ya kan? Nah, kalau berdiri bahasanya boleh jadi orang memang mungkin letih malaikat itu ikut larinya paniknya, ya kan? Kalau lalu bergolek-golek mungkin tekan tuh aja lewat tuh ikut kamu yang orang memang siap. Tapi qaid duduk karena mengawasi orang yang paling baik itu duduk. Kalau awak santai tanam, kalau latih ya kan duduk. Jadi ini pengawasan
yang paling nyaman orang mengawasi itu duduk. Artinya yang mengawasi tidak akan lengah karena dia duduk. Itu maksudnya itu. Itu kenapa tidak satu kejahatan pun walaupun sebesar zarah yang luput dari yang dua ini. Kenapa? Dia pengawasannya ekstra berlapis uang. Lalu yang mengawasi itu duduk, dia tidak akan mengantuk, dia tidak akan tertidur, dia tidak akan capek karena duduk, paling santai itu. Tapi intinya Bapak Ibu, tidak ada satu pun yang pernah kita lakukan yang akan hilang dari yang dua ini catatannya. Itu makanya nanti Bapak Ibu ketika dibagikan catatan hasil dua malaikat ini, Ibu Bapak nanti tidak akan membantah karena begitu rinci. Itu makanya disebut Kitabum Marqum namanya di surat Al-Mutaffifin ya. Kitabum Marqum. Ya. Ini marqum ini kata rakam. Rakam itu artinya digital. Ibu kalau catatan amal Ibu itu mulai tahunnya, bulannya, minggunya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya, di bawah detik itu ada filenya lengkap per detik. Tidak satu pun yang lewat. Itu yang membuat kita ketakutan nanti Ibu menghadapi hisab itu. Karena setiap itu akan rinci kita baca satu-satu. Itu makanya perintah Nabi kalau bicaranya tidak bisa yang baik, diamlah. Karena lebih ringan hisabnya kalau diam itu. Ya. Karena dia akan ada catatannya nih, semua direkam. Ya. Itu kenapa bahasanya qaid. Ya, ini pengawasan yang tanpa ada lengah yang mengawasi. Dia tidak akan capek, dia tidak akan tertidur mengantuk karena duduk santai dia mengawasi. Ini pula lah Bapak Ibu ya, nanti kalau baca di surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Kenapa setan itu lebih senang ke depan dan belakang? Dan dia lebih takut kanan dan kiri datang. Makanya ketika malaikat akan ketika setan datang ke kita Ibu, depan belakang itu pakai min. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Tapi kanan dan kiri an aimanihim wa an syama'ilihim. Kenapa berbeda hujahnya, preposisinya? Karena dari kanan dan kiri setan tidak berani. Karena ada security. Ada security-nya dua. Maka depan belakang tidak ada penjaga, setan lebih nyaman itu. Yang kanan kiri setan tidak berani, karena setan itu takut cuma malaikat itu. Makanya setan kalau jin turun daki-daki kabin ulangi dilempar dengan malaikat, karena setan itu takut cuma malaikat itu. Ya. Makanya dia lebih takut, dia lebih nyaman depan belakang, kiri kanan ada penjaga, ada security. Itu makanya ibu kalau mau tahajud tidak usah pakai alarm. Alarmnya ada kiri kanan. Dia duduk dekat Ibu, dia duduk percaya Ibu duduk dia, tidak ada tidur. Jadi Ibu kalau mau tidur sampaikan ke dia, oi udah mampir. Coba lah percaya Ibu, lu jadi tak jamin kau jago Ibu, sampai pasti kecil mampir dia. Ya kau yang jawab insya Allah. Mana tahu kau yang jawab lagi. Ya namanya malaikat kan jawab lagi. Oh, itu maksud itu jawab itu lagi Ibu. Ya karena malaikat itu bisa ngomong juga Ibu. Dulu malaikat datang ke Nabi Ibrahim kan, bicara-bicara kan dengan Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Lut kan, sampai di kebun rumah Nabi Lut dari umatnya kan. Karena memang dia ngomong ngobrol biasa, laki-laki gagah. Yang ke kamar Maryam ada laki-laki gagah enggak? Kan Maryam lagi di kamar, datang tuh laki-laki gagah. Fatamas salalahu basyaran sawiyah itu di surat Maryam ayat 19 itu. Datang laki-laki gagah yang menyerupai laki-laki gagah, yang gagahnya kata Allah sawiyan pas. Ada orang gagah tidak pas. Orang gagah tidak pas. Dia gagah kurang tak pas. Ustaz tuh gagah enggak, cuma hidungnya. Cuma itu. Enggak pas namanya gagah. Ini gagah Ibu, sama gagah pas sawiyan pasaran sawiyan. Ngobrol dengan Maryam itu. Ya, kata Maryam ini apa? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan.
saya berlindung kepada Allah jika engkau orang takwa, pergilah. Pergilah, jangan ke sini. Kalau engkau orang takwa, pergilah. Nah, itu Maryam itu begitu dia pada laki-laki gagah ibu, sabana gagah. Itu kalau masuk ke kamar nyusi di Maryam itu. Kalau anak-anak muda ada punya gadis-gadis gini macam janganlah itu anak-anak gadis gini kan kalau nampak yang artis yang itu fan itu histeris, dia Vincent begitu. Dulu saya waktu kuliah Bapak Ibu dikata tuh datang Justin Bieber itu. Oh, cewek-cewek itu. Beda dengan Maryam itu ya, kalau diusir. Akhirnya tuh. Jadi kalau nanti ibu bilang, oh jangan beda. Insya Allah. Lalu saya mulai lagi itu. Kok nggak jauh? Tapi tidak jadi mikir itu. Itu maksudnya ibu ya. Dia dulu melihat kita ketika itu. Itulah rahasianya, mohon maaf ibu ya. Nabi itu dalam hadis At-Tirmizi kalau dengan istri beliau itu selalu menggunakan selimut menutup itu, ya, tidak dibuka karena malaikat ada duduk kiri kanan, ya, begitu rahasianya, ya. Nah itu ayat yang ke-17. Bagaimana malaikat ini? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang diucapkan kecuali di situ ada rakibun atidun. Ini yang kesalahan kita dia. Rakib atid itu bukan nama malaikat. Rakib atid itu sifat yang ini mutalakian ini. Yang malaikatnya disebut mutalakian. Malaikat yang disebut mutalakian punya sifat rakib atid. Nah, gitu ya. Cuma dapat dulu dari beraja di TPA, DA, dari surau, balasan dulu mereka, Jibril, Mikail, gitu ya, Israel, sampai rakib dan atid, gitu ya, kiramat, katibin, gitu ya. Tapi tidak begitu, itu sifat itu. Jadi rakib itu artinya yang menyertai, rakibah, itu murakabah, itu pada istilah murakabah. Ibu kalau belajar tasawuf ada istilah murakabah, kita merasa diiringi oleh Allah. Kemanapun kita Allah menyertai kita. Maka menyertai itu bahasa Arabnya rakab, orangnya rakib, sifat. Jadi malaikat itu seperti CCTV, kira-kira begitu. Dia sonor kita. Ibu kemanapun tampak, itu namanya rakib. Atid yang selalu ikuti. Kalau tadi rakib mengawasi, sebab yang mengawasi belum tentu mengikuti. Lihat, dia mengawasi tapi belum tentu mengikuti kita. CCTV itu ibu, itu namanya kamera pengawas, tapi dia tidak mengikuti kita. Ibu kalau masuk ke WC itu CCTV jalan ke WC kan? Anda berarti tidak aktif itu CCTV, rakib doang. Beda ibu ya. Kalau rakib dia mengawasi, kalau aktif dia menyertai. Ada orang mengawasi tapi di waktu tertentu dia tidak menyertai kita. Ini malaikat selalu mengawasi dan selalu ikut kemanapun dia masuk lubang, ikut pula ke sana malaikat. Tidak ada ditinggalkan, tidak pernah kita dibiarkan ya sendiri tanpa pengawasan. Itu namanya aktif. Nah hebatnya lagi kata Allah, ma yalfizu min kaulin. Ini makanya hati-hati ini ya. Tidak satu lafaz pun dari kaul. Gini, saya kalau berkata kambiang itu artinya kaul, kata. Kaul, kata. Dia sudah punya arti. Mobil itu sudah kaul namanya, karena sudah dipahami ada sesuatu. Tapi kalau kam itu tidak dipahami, kecuali bicara yang paham. Karena kam itu namanya lafaz, bunyi baru. Ya, lafaz itu baru bunyi. Kam. Tapi apa maksudnya? Dia yang tahu. Karena belum kaul namanya, dia belum jadi kata yang bisa dipahami orang, tapi dia sudah berbunyi. Ingat ibu ya, yang dicatat Allah bukan kaul ya, lafaz.
tidak tahu ibu. Kalau ibu merangkai 3-4 kata namanya jumlah kalimat. Kalau satu kata kaul, kalau sebunyi saja namanya lafaz. Apapun bunyi yang ibu keluarkan itu dicatat tuh. Ya. Apapun bunyi dari mulut ibu tuh, mereka jadi kamu. Kalau catat, aku tahu aku masih kamu. Karena ibu marah kan, bilang orang kan, woi kamu, sudah kamu, tapi dicatat ibu. Kalau dicatat tuh, ditimbang tuh, sayur itu kamu. Itu kenapa lafaz bukan kaul, ma yalfizu min kaulin, yang dibunyikan walaupun itu belum berbentuk kaul. Itu maksud. Oh dicatat. Itu makanya hemat-hemat bicara, hemat-hemat bicara. Ibu dicatat satu, ibu udah jago lalu tadi baru banyak ngicek ke sana. Email lain. Kalau tidak palu-palu, ada. Kalau tidak kait pada, dia. Ya, tapi tentu ini sesuai ke kebutuhan situasi. Kalau ibu rumah itu lantuk, apa kita bingung, kesatuan. Ya sholat cewek, turun pengajian pun tidak bunyi-bunyi deh, nah begitu pula. Tanya ada apa-apa, kantor sebutnya ada yang isi banyak, itu kok ada yang dia. Tidak begitu. Tapi itu kalau tak baik, kan sabar aja lah, diam. Karena Allah akan, malaikat itu akan mencatat nafas ibu, bukan kalam, bukan kaul ibu, tapi nafas yang ibu bunyikan. Gitu ya. Jadi ibu berteriak memanggil, dicatat. Ya, ibu hai, dicatat. Ibu besti, dicatat. Iku besti gua kasih dua dia, makna itu. Tapi kalau bukan, itu. Aku ibu, ya baik-baik lah, kalau tidak masalah nanti. Nah, kenapa dimulai dari sini pembicaraan akhirat itu? Kenapa dimulai dari persoalan ini? Karena kata Nabi, yang paling banyak mencelakakan manusia nanti di akhirat mulut. Itu kenapa perkara akhirat dimulai dari lafaz. Kita akan bicara surga neraka dulu di dunia, tapi sebelum bicara ke sana dimulai dari pembicaraan ini dulu. Karena Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak mengantarkan orang ke neraka, alfam, mulut. Nabi pernah lewat di depan kuburan dua kuburan. Kata Nabi, ini orang yang dikubur sedang diazab dua-duanya nih. Dua-duanya sedang diazab. Yang satu diazab itu laki-laki la yastatiru minal baul, dia tidak pernah menutup diri buang air kecil. Doa apa aku tapi jalan tak absen. Ya kata orang tua sih mantu. Tapi udah jalan mana? Itu paling dasar azabnya jangan barzah nih. Ya, masalah farat. Yang kedua ini ibu nih, an-namimah, dia suka ke sana kemari mengantarkan obrolan orang. Ngecik kemari montar atau diburu tak ke situ. Kok ibu ecik orang kok diburu situ kok nyuat-nyuat orang kok satunya. Tuh hobi ibu itu tuh. Oh, dan kayak ibu saya satu itu kan. Dan gua di ibu. Tapi jadi ibu aku dah. Itulah. Yang itu namimah, yang itu masalah. Ya, itu mulai alam barzah saja mulut yang jadi persoalan. Belum lagi nanti di masal, belum lagi nanti di hisab. Makanya persoalan akhirat bermula dari kaul. Itu rahasia ini. Kenapa kita bicara akhirat tapi kok yang dibicarakan kok tidak sama nih? Kok kenapa tidak merampok, berjudi, berzina? Enggak. Mulut nih. Karena yang paling ringan bermaksiat itu lidah. Orang kalau merampok itu harus sehat. Kalau tidak sehat harus merampok itu. Tapi kalau mulut ibu udah setruk, ibu muntah aja. Lah setruk ibu muntah aja deh. Nggak jadi kece itu kayak muntah aja ibu. Itu hebat mulut ibu. Sampai mati di mulut ibu tidak berhenti berdosa itu. Ya. Kalau tangan kita ada batas dosanya ibu. Kalau kaki kita ada batas dosanya. Kalau jemaah kita ada batas-batasnya, ada dosa batas itu. Mulut tidak ada batasnya ibu. Udah sakaratul maut ibu rapi ibu malaikat itu mau tayur.
Makanya ini yang disebutkan di paling celaka manusia kena perkara ini, mulut. Nah itu rahasianya Bu ya. Kenapa Allah ingatkan dengan lafaz yang kau ucapkan itu ada yang mengawasi dan mencatatnya, tidak los. Itu makanya Ibu, ya Allah dulu istighfar. Ya Allah dulu mulia aku kita tatur, lampu tutup ya Allah. Jangan suruh baca yang tutup. Bu kalau udah ditutup Ibu udah baca sudah. Tapi kalau udah ditutup baca tu. Sasama baca sudah. Panjang kamu. Aku ribuan tahun hisab nanti. Tapi ada orang hisabnya ringan Ibu. Dibuka covernya langsung ada kesimpulan di cover tu. Surga Firdaus. Tak ada baca itu. Baik. Makanya hisab yang mudah namanya ya, hisab yasira. Wa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira itu bukan dari hisab, tapi Ibu tinggal baca simpulannya saja. Surga Firdaus selesai. Tidak ada pertanyaan, tidak ada lagi itu bacaan-bacaan, sudah kesimpulan sudah jadi. Nah itu baru dimulai dari pembicaraan sakratul maut. Kata apa? Ayat 19 ya. Wajahat sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut, ingat ya, kata Allah pasti mendatangi. Betapapun kamu lari darinya. Jadi kata Allah, satu sakaratul maut ya. Sakarat. Jadi proses mati kita itu disebut dengan sakaratul maut namanya. Dan itu semuanya akan didatangi ya. Tidak bisa menghindari. Yang sakarat pasti datang. Tinggal menunggu waktu saja yang pas. Ya, dia pasti datang. Kalau sebelum begitu, pasti datang. Tapi hebatnya begini Bu, sakaratul maut itu Allah tidak menakuti kita. Karena itu proses mati disebut sakarat. Karena sakarat ini dari kata sukar, artinya manis. Makanya gula itu bahasa Arabnya sukar. Jadi sukar bahasa Inggris ya. Itu mengadopsi bahasa Arab itu. Makanya katalah jangan kamu salah wa antum sukar kalau dalam keadaan mabuk. Ya kan? Karena mabuk itu karena manis. Orang tuh mabuk kalau manis. Kalau tidak manis tidak akan mabuk. Khamar itu Bu, kenapa kita mabuk? Karena di puncak manis. Ya kan? Sesuatu yang manis itu memabukkan. Ya kan? Makanya kan ada lagu tuh, anggur merah. Yang selalu memabukkan, tidak seberapa bila dibandingkan dengan senyuman gitu ya. Berarti senyuman itu manis kan? Kalau senyuman tak manis maka mabuk adanya apa ya ada? Jadi manis itu bukan dia mabuk. Makanya orang mabuk itu karena manisnya. Makanya dimabuk cinta, oke kan? Kalau orang dimabuk cinta itu karena sedang merasakan manisnya cinta. Ya kalau pahitnya cinta tidak akan mabuk dia tuh, muntah-muntah dia tuh. Ya. Makanya sakarat itu artinya manis Ibu. Suka manis. Jadi Allah tidak menakut-nakuti kita Ibu. Allah tidak mengatakan orang mati ditampar, diinjak-injak, enggak. Sakarat al-maut. Mati itu manis ya. Itu begitu. Mati itu manis. Kenapa lari kata Allah? Tapi kok aneh dikasih manisan lari? Itu bahasanya. Mati itu manis Ibu. Ibu takut karena belum mencoba saja. Ibu cobalah nanti itu. Menyesal Ibu ini. Mana kok lambet Ibunya kok dulu kan? Ibu mati itu Ibu manis Ibu. Kayo Ibu kamu. Manis. Kayak gini lah. Lalu itu mati deh Ibu. Mati kan? Makanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya. Tidur itu nikmat tak Ibu? Nikmat Ibu. Makanya Ibu kalau tidur tuh gampang tidurnya, bahagia, nikmat aja. Tidur itu Ibu itu baru pendahuluan mati. Mukadimah untuk belum mati itu. Mukadimahnya saja sudah begitu indah, apalagi yang sejati, yang isinya. Maka mati itu tidak ada yang menakutkan Ibu.
Yang menakutkan itu kalau ibu tak paham. Ibu tak paham mati itu, maka ibu takut. Kan inilah ibu selalu baca ayat walal akhiratu khairul laka. Apa ayat artinya itu? Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Ibu percaya tak akhirat lebih baik? Yakin ya? Ya. Untuk ke sana harus mati enggak? Kenapa ibu takut? Ibu dah katakan lebih baik soal tapi takut pula sana. Amalnya tak susah-susah. Orang kalau matinya ingin nikmat, kan tak banyak amal. Apa amalnya? Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Engkau kalau ingin menikmati kehidupan yang sana yang indah, bersegera saja dapat ampunan Allah. Apa kurang? Susah saja dapat ampunan itu. Ibu tinggal istighfar banyak, menjelang ini datang istighfar, minta ampun. Tidak ada susahnya ibu. Ibu dah tahu saja jalannya kalau ingin bahagia di sana itu gampang, istighfar. Makanya Nabi menjelang mati, kan Nabi setelah penaklukan kota Makkah, kan penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijrah ya. Nabi mati tahun berapa? 10 ya. Apa yang turun ayat di tahun 8 itu? Alam apa anasa iza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini dua itu perintah Allah ke Nabi sebelum mati. Untuk persiapan mati itu dua yang Allah perintahkan ke Nabi, perbanyak tasbih dan perbanyak istighfar. Makanya 2 tahun setelah ayat itu turun Nabi meninggal. Itu modal mati baik, tasbih dan istighfar. Itu usia Nabi ketika surat An-Nasr pun 59 tahun ibu. Dan Nabi itu mati usia 61. 63 itu hitungan Samsiah. Orang Arab itu hitungan Kamariah. Orang Arab hanya karena hitungan Kamariah ibu. Karena Kamariah itu hari lebih sedikit. Jadi 63 tahun itu Kamariah, 61 itu Samsiah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang sudah 59 tahun itu 2 tahun lagi. Begitu. Kan kata Nabi antara 60 sampai 70, sedikit yang di atas. Jadi 59 itu sudah injury time. Kalau ibu sampai 60 extra time. Kalau extra time tidak banyak panjang ibu. Ya tidak sepanjang masa permainan normal. Kan kalau permainan normal 90 menit, extra time berapa? 2 kali 15. Ya kan? Kan begitu tuh 15 kan? Itu paling maksimal itu. Makanya yang dimaksud bilang tuh ini 2 amal yang harus diperbanyak nih. Perbanyaklah tasbih dan istighfar. Apa kata Nabi itu? Siapa yang baca subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar 100 kali setiap hari itu, diampuni semua dosanya walau kama sali zabadil bahar, walaupun sebanyak bui di atas lautan. Kalau ibu udah diampuni, apa susah matinya? Landaklah. Ibu susah mati kalau dosa tidak diampuni. Kan pengampunan tasbih tadi. Maka Nabi itu kata Nabi, ya tasbih itu paling tidak sehari itu ada 100 kali. Makanya kata Nabi apa? Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi dan 100 kali sore, apa kata Nabi? Tidak ada manusia yang paling baik keadaannya menuju Allah selain dia. Tasbih kuncinya itu. Nggak susah. Tasbih itu kan ada biaya ibu. Orang sotruk bisa jual tasbih. Beragi ibu yang menipu lidah acak-acaknya. Sebenarnya dulu lidah mikir subhanallah itu mah. Karena susah ya baca 100 kali itu subhanallah subhanallah subhanallah. Itu pagi itu mendalam ke rumah aku beri masjid juga enggak 200 bisa sampai rumah aku. Jalan dalam bed mah. Ibu sepanjang masjid itu, sepanjang jalan itu bisa berarti. Ya cuma masalahnya kan mau tak, udah sudah. Pada jalan itu mau tak, dan ibu mau kagak urusan aja udah mau tak. Tapi ibu ke batas ini. Astagfir, banyaklah istighfar. Istighfar, makanya kata Nabi saya kalau malas, nah di hari yang paling malas 70 kali saya istighfar. Tak pernah kurang 70 kali. Ayo cicil pula lah. Kalau 70 kali kan gampang cicil itu setiap salat saja. Habis salat 15, 75. Kalau 15 itu kan tak kan satu dari itu Tuhan apa? Subhanallah apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita jangan sambil ini teman.
Lebih kalau siang, tak sudah cuma tunggu saja mati ya. Ya Allah kan menunggu mati deh, Bu. Ya, kalau mati siang mati mana gitu? Kalau cuma turun 70 ada, ini mati deh. Tapi kalau cuma 70 jadi mati ya, mati deh. Jangan percaya nih, mati deh dulu, percaya oleh kamu. Tapi dia persiapan tuh, ibu menemukan sakarat nanti. Jadi sakarat ibu kalaupun nampak orang itu tidak sakit gitu. Itu sudah begitu hukum agamnya saja kalau mati itu begitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah diampuni dosanya, matinya nikmat. Tidak ada susah matinya. Oh, kalau susah matinya. Yang susah mati itu kalau dosanya banyak. Karena Allah sebut begitu. Nanti baca di surat Al-Anfal 50. Ya, surat Al-Anfal 50. Ya orang-orang walau ta'ala iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang yang kafir, yang tidak beribadah, yang banyak maksiat, iya. Kalau mati memang ditampar-tampar. Memang malaikat menampar-namparnya. Allah sebut begitu. Tapi yang dapat ampunan, tidak lagi tampar malaikat, apa lagi tampar? Itu makanya malaikat yang mencabut itu wanasyitati nashta. Cabutan yang sangat lunak, yang sangat lembut. Tidak ada sakit, tidak ada apa ya? Tidak ada sakit. Ya. Makanya malaikat yang ngantarkan dia ke alam barzakh pun malaikatnya beda. Wasabiqati sabqa. Malaikat itu berlomba-lomba ngambil ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Ibu kalau waktu itu malaikat memperebutkan sampai ke pintu-pintu langit disambut malaikat. Yo salamun alaikum, salamun alaikum allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Begitu tuh. Di surah 16 ayat 32 itu baca. Ya surah An-Nahl 32. Apapun lah menakutkan yang mati itu tak ada ya. Nikmat nanti ibu coba kalau coba oleh ibu kalau coba oleh ibu tapi nanti ibu coba lah. Oh sama nikmat ibu ya. Makanya ibu tidak usah takut.